Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari pola-pola kehidupan yang gelap, yang tidak berpendidikan, kepada cahaya hidayah Allah. Mudah-mudahan cahaya hidayah Allah itu akan terus menyinari batin dan iman kita, sehingga kita menjadi hambanya yang soleh dan juga solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, yang akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di alam dunia ini, tapi juga kelak di dalam kehidupan alam akhirat. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan tata cara bertutur kata di dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam bertutur kata itu ada tuntunannya. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, man yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah, bertutur katalah dengan tutur kata atau pembicaraan yang baik. Kalau tidak bisa bertutur kata dengan tutur kata yang baik, maka lebih bagus diam. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian
secara lebih rinci, secara tafsili, Al-Quran memberikan pedoman dan arahan berkaitan dengan tata cara bertutur kata yang baik menurut yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan agar dalam bertutur kata itu kita menggunakan qaulan sadidan. Qaulan sadidan secara sederhana dapat kita pahami perkataan yang benar dan tegas. Jadi perkataan yang benar harus diiringi dengan ketegasan supaya kebenaran itu tegak. Karena kalau kebenaran tanpa ketegasan, maka kebenaran itu bisa tidak memiliki makna. Kemudian sebaliknya, ketegasan tanpa kebenaran itu hanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang bersifat destruktif, sesuatu yang bersifat merusak. Oleh karenanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, dalam kita bertutur kata itu, bertutur katalah dengan qaulan sadidan. Bertutur kata dengan tutur kata yang benar dan tegas. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 8. Maksud saya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Artinya, dan takutlah mereka kalau seandainya mereka meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal mereka. Mereka takut atas kelemahan-kelemahan generasi setelah mereka. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, waliyaqulu, dan berkatalah kamu sekalian qaulan sadida, dengan tutur kata yang benar lagi tegas. Ada 3 kandungan pemaknaan dari surat An-Nisa ayat 9 ini. Kandungan yang pertama, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki kekhawatiran jangan sampai setelah kita tidak ada, kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah psikisnya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, lemah ekonominya,
lemah kekuasaan politiknya. Karena kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, maka mereka nanti hanya akan menjadi maf'ulun bih. Mereka hanya akan menjadi objek, menjadi sesuatu yang ditentukan oleh orang lain, gampang diombang-ambingkan karena kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Tapi kalau kita mempersiapkan generasi setelah kita itu menjadi zuriatan qawiyatan, generasi yang kuat, maka mereka akan menjadi fa'il, mereka akan menjadi subjek, mereka yang akan menentukan kendali, mereka decision maker, mereka menentukan kebijakan-kebijakan. Dan Allah mengharapkan ada ikhtiar dari kita untuk mempersiapkan zuriatan qawiyatan itu, untuk mempersiapkan generasi yang kuat itu. Jangan sampai kita meninggalkan zuriatan di'afan, generasi yang lemah. Hal itu tersirat dengan jelas pada saat Allah berfirman dengan kalimat falyataqullaha, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Dalam konsepsi besar Islam, ketawakalan itu hanya boleh ada kalau ikhtiar atau kasab atau usaha sudah dilakukan. Jadi di dalam diri kita selaku umat Islam ini hendaknya tertanam rasa khawatir, tertanam rasa takut. Jangan sampai sepeninggal kita meninggalkan generasi yang lemah. Secara pemahaman agama lemah, pengamalan agamanya lemah, pendidikannya lemah, sakit-sakitan, sehingga menjadi generasi yang tidak siap berkompetisi dengan generasi lain. Kekhawatiran itu harus ada, karena dengan khawatir akhirnya kita mempersiapkan generasi kita itu supaya generasi kita itu menjadi generasi yang kuat. Dengan demikian kekhawatiran kita akan lahirnya generasi yang lemah sepeninggal kita tidak akan terjadi. Setelah kita berikhtiar, berusaha, maka barulah falyattaqwa, bertakwalah kamu kepada Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi bertakwa, bertawakal membutuhkan ikhtiar, membutuhkan usaha.